Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua, khususnya anak-anak semua, dalam keadaan baik-baik saja. Kita masih berada di rumah masing-masing supaya tentu saja terhindar dari pandemi coronavirus ya. Jadi alhamdulillah hari ini atau pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang prakarya. Mungkin kalian kaget ya, kenapa Pak Ande yang mengajar prakarya? Biasanya kan IPA ya, tapi tentu saja kalian harus mengetahui bahwa Bapak diamanatkan di kelas 8 ini untuk mengajar prakarya. Nah, anak-anak semua ya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita mau belajar apa nih pagi ini? Nah, di materi prakarya semester 1 tahun ajaran 2020 dan 2021, khususnya di bab pertama kita akan belajar tentang pengolahan bahan lunak. Nah, ini ya bisa kalian lihat ya. Terutama kita akan belajar KD 31 ya. Nah, apa isinya KD atau kompetisi dasar 31 ini? Siswa atau kalian mampu memahami pengetahuan tentang jenis, kemudian sifat, lalu karakter dan teknik pengolahan bahan lunak. Jadi kita akan belajar berbagai macam produk ya yang bahannya adalah berbahan lunak, seperti atau misalnya tanah liat, kemudian produk yang berbahan getah, lilin, dan clay polimer. Nah, ini adalah kompetisi dasar yang harus kalian kuasai. Nah, ini Bapak tayangkan gambar ya. Nah, anak-anak kalian bisa melihat ini adalah contoh dari beberapa produk ya dalam kehidupan sehari-hari yang berbahan dasar lunak ya. Seperti tembikar, pasti tahu ya tembikar. Kemudian ada yang dari lilin, ada yang dari sabun, atau ada dari bubur kertas. Bahan-bahan ini merupakan bahan yang sifatnya lunak dan gampang didapatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan lunak atau kerajinan berbahan lunak? Kerajinan dari bahan lunak itu didefinisikan sebagai produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang sifatnya lunak. Nah, sifat lunak di sini tentu saja cirinya yang pertama bersifat lentur, kemudian lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi gampang dibentuk ya karena tadi sifatnya lentur, lembut, empuk, jadi mudah dibentuk. Nah, ada beberapa jenis kerajinan bahan lunak itu yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kerajinan bahan lunak alami. Jadi yang sifatnya bahannya dari alam, maka disebut sebagai kerajinan bahan lunak alami. Nah, kerajinan bahan lunak alami ini adalah kerajinan bahan lunak yang diperoleh dari alam, alam yang menyediakan. Kemudian cara pengolahannya juga tidak dicampur dengan bahan buatan, jadi sifatnya alami. Misalnya apa saja? Misalnya tanah liat, serat alam, kulit, dan lain sebagainya atau dan lain-lain. Nah, ada yang kerajinan bahan lunak alami, ada juga yang kerajinan bahan lunak buatan. Bedanya apa? Nah, kerajinan bahan lunak buatan adalah kerajinan bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Misalnya bubur kertas, lilin, sabun, dan lain-lain. Ini sudah ada lalu diolah menjadi kerajinan bahan lunak. Jadi itu adalah dua jenis bentuk kerajinan bahan lunak ya, yaitu kerajinan bahan lunak alami dan buatan. Nah, selanjutnya adalah beberapa contoh kerajinan bahan lunak alami. Yang pertama adalah kerajinan yang berasal dari tanah liat. Tanah liat ini banyak sekali didapatkan ya, khususnya di kampung-kampung. Kalau di Jakarta mungkin sudah sulit sekali. Contoh produk yang pertama adalah tanah liat ya. Misalnya tadi tembikar. Tembikar itu berasal dari tanah liat. Nah, ini dia ya. Nah, ini tembikar, berbagai macam tembikar. Nah, ini kerajinan berbahan lunak yang disebut tembikar ya. Atau yang berikutnya adalah kerajinan serat alam. Nah, jadi digunakan
untuk membuat produk yang berasal dari serat pisang, misalnya eceng gondok, ya. Kalau kalian pernah melihat mungkin di tayangan, nah kerajinan yang berasal dari serat alam ini diolah dengan cara dianyam, ya. Nah ini contoh-contohnya. Nah, ini adalah kerajinan bahan lunak yang serat alam bahannya, ya. Nah kemudian yang ketiga atau yang C adalah kerajinan kulit. Yang bahan dasarnya tentu saja adalah kulit yang disamak atau kulit sintetis yang berasal dari kulit sapi, kerbau, kambing, ataupun buaya. Nah, sepatu yang kita kenakan, sabuk, tas, dompet, dan lain sebagainya, ini adalah kerajinan-kerajinan yang bahan dasarnya adalah kulit, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kerajinan bahan lunak yang buatan, misalnya bubur kertas. Nah, ini ya, anak-anak, ini adalah gambar dari kreasi benda seni yang berbahan dasar bubur kertas, ya. Jadi kertas yang dihancurkan kemudian dibentuk maka menjadi seperti ini. Atau misalnya dari plastisin. Nah, plastisin itu mainan anak-anak yang gampang dibentuk, ya, karena sifatnya sangat lunak sekali. Kalau kalian ketika kecil pasti pernah melakukan hal tersebut, ya. Menekan-nekan benda yang sangat lunak yang disebut dengan plastisin. Nah, plastisin ini bisa kita bentuk menjadi berbagai macam bentuk sesuai dengan keinginan kita. Atau yang berikutnya adalah kerajinan yang berbahan dasar sabun. Nah, sabun yang biasa kita digunakan sebagai pembersih tubuh, nah, itu ternyata bisa bukan dirangkai, ya, dibuat menjadi karya seni yang bahan dasarnya adalah sabun. Nah, misalnya seperti ini nih. Ini kan indah sekali nih. Ya. Ini bentuk seni yang sangat indah sekali. Ini bahan dasarnya adalah sabun, ya. Kita bisa buat bunga, bentuk hewan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana prinsip produksi kerajinan lunak? Yang pertama kita lihat dari kegunaannya, utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis. Jadi dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Misalnya kita membuat mangkok, ya. Nah, mangkok ini kan untuk wadah sayur. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable, ya. Nah, benda yang dibuat dari kerajinan tersebut tentu saja harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Misalnya cangkir didesain seindah mungkin, ya, oleh pembuatnya, dan tentu saja harus ada pegangannya. Kemudian yang berikutnya, prinsip berikutnya adalah keluasan atau flexibility. Nah, maksudnya apa? Maka benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Tentu saja misalnya sepatu, maka harus sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Gitu, ya. Nah, itu prinsipnya. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan. Jadi tentu saja harus harus dibuat tanpa harus membahayakan kesehatan kita, ya. Kemudian yang terakhir tentu saja harus memiliki nilai keindahan atau estetik, ya. Memiliki daya tarik. Kalau biasa-biasa aja, orang tidak akan tertarik. Tapi kalau indah, bagus, ya, memiliki nilai seni yang tinggi, maka orang akan tertarik dan ini bisa menjadi nilai ekonomis bagi si pembuatnya. Jadi bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomis, ya. Nah, itu saja, ya, anak-anak semua untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak. Silakan dikerjakan seperti biasa, ya, di buku, kemudian nanti di-upload, ya, supaya Bapak tahu siapa-siapa saja yang memang mengerjakan tugas ini, ya. Nah, silakan disimak pertanyaannya ini seperti apa. Anak-anak, demikian kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sampai ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.